Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang bersedekah ketika dalam kondisi sangat membutuhkan. Diuratkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya Sayyidina Abu Hurairah sendiri. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Sedekah yang dikeluarkan, ya ditanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling utama? Ayus sadaqati afdal, sedekah manakah yang paling utama? Ya semua sedekah itu baik semua, tapi yang paling baik, yang paling utama itu yang mana? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdul mukilli, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak mampu. Kemudian wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, ya, kemudian seterusnya ke bawah. Jadi kalau orang itu ingin berbuat baik, kita ini dalam kondisi miskin, tapi ingin berbagi, ya karena ingin mendapatkan pahala yang besar, maka kalau ingin berbagi diutamakan yang dalam tanggungan, yaitu ibu kita. Ya orang miskin itu kan tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua, ya, dan tidak wajib memberi nafkah kepada saudara kalau memang dirinya tidak mampu. Tapi suatu kebaikan kalau orang itu tidak mampu tapi mau memberi sedekah, maka yang paling utama diutamakan adalah orang tua, urutannya adalah ibu. Baru yang kedua adalah ayah. Yang ketiga saudara perempuan. Baru yang keempat saudara laki-laki, baru seterusnya, yaitu keponakan. Ya, seterusnya itu keponakan. Terus ke bawah kalau memang ada cucu, ya cucu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah pahala paling besar itu orang yang dalam keadaan miskin? Karena orang yang dalam keadaan miskin ini biasanya sangat membutuhkan dan tidak memiliki apa-apa. Orang miskin itu biasanya sangat-sangat membutuhkan. Makanan nggak punya, cuma sedikit.
tapi berani disedekahkan. Nah, ini luar biasa, dan ini pernah terjadi, dialami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah beberapa hari beliau berbuka puasa, ya. Beliau awalnya bernadar. Kalau anaknya Sayyidina Hasan dan Husain ini sembuh, maka akan puasa tiga hari. Salah satu, kalau hajat kita itu pengen cepat diijabah, ingin cepat ditunaikan, salah satunya dengan bernadar. Ya, nadarnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan saya Allah kalau utang saya lunas, saya bernadar puasa seumur hidup. Jangan. Itu jadi wajib. Kita nanti nggak kuat. Ya, seperti Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Anaknya Sayyidina Hasan dan Husain sakit berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bernadar, ya Allah, kalau anakku ini sembuh, aku akan bernadar puasa 3 hari. Ini hebatnya nadar. Ya, jadi kalau kita nadar sesuai dengan kemampuan, ya Allah, pokoknya kalau tanah saya laku, aku akan bernadar nyembelih 1 ekor domba. Nah, ini nadar. Ya, setelah laku, nah ini biasanya cepat kalau nadar. Ya, kalau nadar. Khususnya penyakit yang sulit disembuhkan. Ya, ini kok nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, bernadar, ya Allah, saya bernadar kalau sakit saya sembuh akan menyembelih 10 ekor domba. Bagaimana? Siap? Siap gak? Nah, ya, tapi disesuai dengan kemampuan. Kalau kita ya kira-kira mampunya cuma 1 ekor ayam, ya 1 ekor ayam disembelih, dibagi-bagikan kepada jamaah as-syukur. Atau saja jauh-jauh yang dekat dulu aja. Kalau memang sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh, ya ini boleh nadar. Maka ini pernah terjadi kepada Sayyidina Ali, ya, karena Sayyidina Hasan dan Husain itu memang nggak sembuh-sembuh bernadar. Begitu sembuh, ya nadarnya ditunaikan puasa 3 hari. Ketika puasa 3 hari, tidak ada makanan yang dimakan untuk sahur. Akhirnya sahurnya hanya minum air putih. Masya Allah. Tapi sudah nadar, ya. Maka siangnya untuk berbuka, Sayyidina Ali itu mencari nafkah, kerja sama orang Yahudi kalau nggak salah. Dapatlah beberapa rupiah. Kemudian dibelikan gandum, dibuatlah hanya cuma jadi beberapa roti. Nah, ketika mau berbuka puasa, mau buka puasa nih, tiba-tiba ada pengemis minta karena lapar, sudah beberapa hari belum makan. Apa sikap Sayyidina Ali, wahai Fatimah? Bagaimana kalau makanan ini kita berikan semua untuk pengemis itu? Kebayang gak? Sahurnya minum air putih. Ketika berbuka itu pun kerja dulu Sayyidina Ali, dapat beberapa dirham, itu bisa dibelikan gandum, yang dibikin roti hanya cuma beberapa roti saja, nggak banyak. Hanya untuk Sayyidina Ali, jatah Siti Fatimah, anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, dan pelayannya. Berarti berapa? 5 roti. Datang pengemis, 5 roti itu diberikan semua. Diberikan semua kepada pengemis. Masya Allah. Nah, malam berikutnya kan puasa lagi nih. Sahurnya apa? Tidak ada makanan yang untuk dimakan, minum air putih lagi. Siangnya cari
kerja dulu Sayyidina Ali. Setelah dapat beberapa dirham, dibelikanlah gandum, kemudian diberikan roti. Nah, pada hari yang kedua ketika mau berbuka puasa, datang lagi. Kemudian yang dua, minta-minta, dikasihkan semua. Masya Allah, sudah hari keberapa nih? Hari kedua. Nah, ketiga puasa, ini kan nadar, wajib kan? Wajib. Nah, hari ketiga sahur cuma dengan air putih. Siangnya Sayyidina Ali kerja. Tanggung jawab seorang suami. Mencari nafkah. Dapat beberapa bayaran, dibelikan gandum oleh Siti Fatimah, dibikinkan roti. Nah, pada hari ketiga ini loh. Pada hari ketiga ketika mereka mau makan, datang pengemis lagi, minta-minta, dikasihkan semua. Masya Allah. Ya, sehingga 3 hari 3 malam si Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ini puasa hanya sahur, minum air putih dan berbuka air putih selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Tapi pada akhirnya Allah berikan pertolongan kepada Sayyidina Ali, itu kalau nggak salah gilingan gandum. Gilingan gandum itu tiba-tiba jalan sendiri, ledek, jalan sendiri. Maka Sayyidina Ali itu penasaran, kok gilingan gandum jalan sendiri dan mengeluarkan gandum begitu banyak. Akhirnya dengan penasaran begitu dilihat langsung berhenti bergerak. Dilaporkanlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dilaporkan kepada Nabi, apa kata Nabi? Wahai Sayyidina Ali, andaikan engkau tidak melihat geraknya gilingan gandum itu, maka gilingan gandum itu akan bergerak sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini pertolongan datang ya. Ketika orang itu bersedekah, padahal dirinya saja dalam keadaan kesusahan, sangat-sangat membutuhkan. Maka disinilah betul kata Nabi, pahala yang paling utama adalah ketika seseorang itu sedang membutuhkan atau tidak mampu. Nah, orang yang miskin, dia sangat membutuhkan, tidak memiliki apa-apa, tapi dia berusaha mencari nafkah, kemudian untuk disedekahkan. Disinilah pahala yang paling besar. Sehingga Syekh Basar rahmatullahi beliau mengatakan ada 3 jenis amalan yang berat untuk diamalkan. Kenapa? Karena butuh keberanian dan kesungguhan. Jadi ada 3 jenis amalan yang berat untuk diamalkan, berat banget. Karena memang butuh kesungguhan dan keberanian. Yang pertama, dermawan ketika miskin. Dermawan ketika miskin. Yang kedua, takwa dan takut kepada Allah ketika dalam keadaan sendirian. Orang tuh kalau takut, takwa dalam keadaan banyak orang tuh biasa. Paling berat itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, dia nangis takut kepada Allah. Ini yang amalan paling besar. Yang ketiga, orang yang berani berkata benar di hadapan orang-orang yang ditakuti atau yang diharapkan. Sumpama kita ini dekat dengan orang kaya, biasa dikasih makan pecel, biasa dikasih rokok sama kopi biasanya, atau dikasih duit. Ya, kalau kita dekat dengan dia dikasih duit.
kemudian dia berbuat salah dan kita mengatakan itu salah, itu perkataan yang benar, ya, perkataan yang paling berat. Karena kalau kita nih menegur orang yang biasa kita harapkan, biasanya kan khawatir kalau kita bilang itu salah nanti kita nggak dikasih duit lagi, betul nggak? Ya kita belum mengalami. Ya coba kalau kita nih mengalami ya di depan orang yang mungkin ya sering membantu kita, kemudian dia berbuat salah, coba mengintip, Pak nggak boleh ngintip, dosa itu. Wah, berani nggak kira-kira? Ya kadang kita kan nggak berani. Kadang orang tuh yang sering kita harapkan kalau kentut aja mana kita berani marah, betul? Kentut jadi kita nggak berani marah. Coba kalau yang kentut orang miskin, ayo. Yang kentut orang miskin, wah dicaci maki betul-betul. Kurang ajar kamu tuh, nggak punya sopan. Yang kentut orang miskin. Tapi orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan dia selalu memberi, kok dia kentut kemudian kita tegur, nggak boleh kentut sembarangan Pak, itu bisa menyakitkan hati orang. Berani nggak kira-kira? Nah ini amalan yang paling berat untuk diamalkan. Mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dipraktekkan. Maka betul kata Syekh Bashar rahmatullah mengatakan 3 jenis amalan yang paling berat untuk diamalkan. Pertama, dermawan ketika miskin. Yang kedua, takwa dan takut ketika dalam keadaan sendirian. Yang ketiga, berkata benar di hadapan orang-orang yang dia takuti atau yang diharapkan. Nanti kalau saya nih negur, nanti kalau saya lagi butuh nggak ngasih bantuan lagi nih. Nah orang yang berani itulah orang yang hebat. Kalau yang benar ya dikatakan benar, kalau yang salah dikatakan salah. Tapi itu tidak gampang, mudah diucapkan, tapi berat untuk dipraktekkan. Di antaranya adalah dermawan ketika miskin. Jadi mungkin di waktu kita banyak duit, sedekah, itu pahalanya biasa. Tapi pahala yang paling besar di saat kita ini membutuhkan. Sudah nggak punya apa-apa, kok kita masih mau berbagi? Ini pahala yang paling besar. Kata Nabi, sedekah yang paling utama. Maka Sayyidina Ali meriwayatkan ada seseorang datang kepada Nabi memiliki uang 100 dinar. 100 dinar itu kalau 1 dinarnya dirupiahkan 2 juta ya, 2 juta. Kalau 100 dinar jadi berapa juta? Berapa juta? Kalau 1 dinarnya 2 juta, kalau 100 dinar dari berapa? 200 juta ya? 200 juta. 1 dinar tuh kan nggak salah tuh berapa gram gitu. Pokoknya kalau dirupiahkan kurang lebih 2 juta. Makanya harga domba dari zaman Nabi sampai sekarang tuh ngitungnya mudah, 2 dinar gitu aja. Itu hebatnya uang berupa emas tuh paling nyaman tuh ya uang alat tukar berupa emas, uang dinar. Ya, asli orang kaya tuh memiliki uang dinar, uang emas. Makanya orang dulu tuh kalau mau pinjam utang uang tuh maunya utang emas sehingga dikembalikan ya dengan emas lagi. Tapi kalau utang emas dibayar duit 10 tahun udah berubah, betul nggak? Ya tahun 92 1.000 rupiah bisa beli beras 1 kilo, bisa lebihnya Indomie. Saya ingat tahun 91 harga beras 750 perak, Indomie 250 perak. 1.000 bisa beli beras 1 kilo dan bisa membeli Indomie 1 biji. Supermi dulu ya. Sarimi.
Orang utang 1.000 tahun 91 itu sangat berharga, betul. Nah kalau orang utang dulu tahun 91 1.000, tahun 2023 dikasih 1.000, nah ini kan kelihatannya betul tapi keliru. Betul nggak? Keliru. Ya 1.000 tahun 91 itu bisa beli beras 1 kilo dan sarimi 1. Kalau sekarang 1 kilo beras berapa? 12. Nah makanya ya alat tukar itu yang paling utama memang ya emas. Makanya nanti ya zaman setelah peperangan, ketika zaman Imam Mahdi nanti kembali lagi ya, uang kertas tuh nggak kepake lagi, kembali ke dinar dan dirham. Makanya harga domba sejak zaman dulu sampai sekarang tuh dari dulu 2 dinar. Jadi kalau 2 dinar tuh 4 juta, betul. Jadi nggak berubah, 4 juta dulu sampai sekarang ya sama aja karena 2 dinar seimbang. Itulah alat tukar yang dibenarkan menurut syariat Islam. Tapi nanti kembali lagi, kertas itu nggak berlaku. Nah ini makanya orang tuh kalau dulu memiliki uang dinar tuh betul-betul kaya. Maka ini seseorang memiliki uang 100 dinar, berarti kalau dirupakan 200 juta. Ya Rasulullah, aku punya uang 100 dinar. Aku sedekahkan, saya infakkan 10 dinar. Tak lama kemudian datang orang yang kedua, ya Rasulullah, aku punya uang 10 dinar. Dan aku sedekahkan, aku infakkan 1 dinar. Ya, kemudian tak lama kemudian datang orang yang ketiga, ya Rasulullah, aku punya uang 1 dinar dan aku sedekahkan 10% dari uang yang aku miliki, yaitu cuma 1 dinar. Pahalanya sama nggak? Pahalanya sama nggak? Sama, karena sama-sama 10%. Orang yang memiliki 100 dinar dia sedekahkan 10 dinar. 10 dinar berapa juta? Kalau 1 dinarnya 2 juta, jadi 20 juta dia sedekahkan. Orang yang kedua dia memiliki uang 10 dinar, dia berikan 1 dinar. Punya uang cuma 20 juta tapi diberikan 2 juta, 10%. Nah orang punya uang cuma 1 dinar, dia sedekahkan 10% dari 1 dinar itu. Berapa dirham? Udah 10% juga. Ya, secara nominal pahala yang paling banyak adalah 10 dinar, tapi pahalanya semuanya sama karena tiga-tiganya mengeluarkan 10%. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang sedekah di waktu kaya itu kadang kalah dengan orang sedekah di waktu miskin. Itulah hikmahnya. Maka kita ini bersedekah jangan menunggu kaya, jangan menunggu kalau sudah berhasil. Apa yang kita miliki, nah itu ya kita sedekahkan. Karena pahalanya besar di waktu kita sendiri sedang membutuhkan. Inilah sedekah yang paling utama. Kalau kita ini mau sedekah, maka yang paling utama didahulukan adalah ta'ul, kata Nabi. Itu orang yang dalam tanggungan kita. Pertama urutan siapa? Ibu kita. Yang kedua, ayah kita. Yang ketiga, saudara perempuan kita. Yang keempat, saudara laki-laki kita. Baru nanti ke bawahnya. Semuanya itu dalam tanggungan kita, itu urutannya. Sebelum orang lain, diutamakan kerabat, khususnya orang tua. Karena kita sedekah kepada orang tua itu dapat pahala 2 kali lipat.
pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dengan orang itu berbagi kepada kerabat, maka hubungan antara kerabat itu akan timbul kasih sayang. Itulah namanya menyambung tali silaturahmi. Karena dalam harta kita itu ada hak orang tua, dalam harta kita ada hak saudara-saudara kita. Ini kalau kita mampu ya, kalau kita mampu. Maka kalau kita mampu, sebelum kita sedekah, ya kita perhatikan dulu kerabat kita itu. Perhatikan dulu. Khususnya saudara perempuan setelah orang tua, saudara perempuan. Orang-orang dulu tuh kalau mau bersedekah, ya kemudian atau memberikan hadiah kepada seorang ulama, itu ulama tadi tanya dulu, kamu punya saudara perempuan enggak? Punya. Saudara perempuan sudah kamu tunaikan haknya? Sudah. Kalau sudah enggak apa-apa, saya terima apa hadiah dari kamu. Coba ulama dulu ya, ulama dulu. Sekarang kan kalau ya santri ustadz dikasih duit, mana pernah nanya, kamu punya saudara perempuan enggak? Yang penting dapat amplop, alhamdulillah. Orang dulu saking waroknya, saking hati-hatinya tidak mau mengambil hak orang lain. Karena dalam harta kita itu ada hak orang tua, ada hak saudara-saudara atau hak kerabat-kerabat kita. Kalau tidak dikeluarkan, itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ini kalau kita mampu. Tapi hadis ini berbicara tentang orang yang tidak mampu. Ya, orang yang tidak mampu tapi dia mau berbagi. Nah, orang yang tidak mampu tapi dia mau berbagi, ya ini jatuhnya ya sedekah ya kepada orang tua. Jadi sedekah, karena orang yang tidak mampu, anak yang tidak mampu, dia tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua ataupun saudara atau keponakannya. Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbagi, dia sendiri sangat membutuhkan, ini luar biasa, pahalanya besar. Tapi diutamakan yang kerabat dulu sebelum orang lain. Insyaallah ya. Jadi ini penting nih, perlu diperhatikan karena pahalanya besar. Tapi lebih besar lagi diutamakan kerabat, yaitu orang tua. Khususnya urutan yang pertama adalah ibu. Kalau kita ini satu hari biasa makan 3 kali, orang itu wajib memberikan nafkah kepada orang tua kalau ada jatah lebih dari 1 hari, 24 jam ada lebih, maka wajib untuk memberi nafkah kepada orang tua. Kalau cuma jatahnya cuma 1 nasi bungkus, maka yang diutamakan diberi adalah ibu kita, didahulukan. Nanti ada lagi baru ayah kita. Kalau ada lebih 1 bungkus nasi padang, seumpama hari itu kita dapat, ini kan dapat 3 nasi bungkus, ada 4, gambarannya ada 4 nasi bungkus. 1 bungkus untuk makan pagi kita, 1 bungkus untuk siang hari, 1 bungkus untuk malam hari. Satunya kan lebih. Nah, lebihnya sudah wajib untuk memberi nafkah kepada orang tua. Jadi wajib itu setelah 24 jam ada lebih, itu wajib. Nah, kita ini kan bukan 24 jam. Ya. Seminggu ada lebih. Sebulan ada lebih. Maka ini lebih wajib lagi. Kalau batasannya aja 24 jam, apalagi lebih dari 24 jam. Nah ini, andaikan ya, yang mudah dipahami itu nasi padang lah 3. Ya, kemudian ada 4, maka 1-nya wajib diberikan kepada orang tua. Nggak nunggu besok. Oh, besok kita juga kan belum tentu makan. Nggak, beda. Besok itu nanti beda lagi, rezeki ada atau enggak itu urusan Allah. Kalau enggak ada ya berarti kita enggak wajib memberi nafkah. Jadi
Wajib memberi nafkah itu urutannya 24 jam. Sehari 1 malam. Bisa dipahami? Nah ini. Kalau punya lebih aja, ada lebih, ya beras lebih dari 1 kilo untuk nafkah keluarga, maka lebihnya kasihkanlah orang tua. Orang tua sudah tercukupi, ibu, bapak, saudara, terus baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian keponakannya nggak ada yang kesusahan, baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Yang diutamakan siapa? Tetangga yang paling dekat, urutannya tetangga yang paling dekat. Setelah tetangga paling dekat sudah, setelahnya terus sampai 40 rumah dari arah depan, belakang, dan kanan kiri rumah kita. Bukan batasan RT RW. Selama ini kan kewajiban kita kan batasan RT RW. Betul nggak? Oh itu beda RT itu beda RW. Ibaratnya gangnya Pak Dodo itu kan sebelah RW 3, sebelahnya RW 4. Ya, itu kalau yang satu itu punya kelebihan dan tetangganya itu lapar, walaupun itu beda RW, tetap yang wajib adalah yang paling dekat, bukan sama-sama satu RW. Jadi yang paling dekat. Kalau orang itu yang diutamakan RW-nya sendiri, padahal sebelahnya itu adalah tetangga paling dekat walaupun beda RW, kalau diutamakan RW namanya asobia kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang punya sifat asobia. Kamu bukan grup saya, nah ini nggak boleh, namanya asobia. Ini grup khusus nggak boleh. Dibikin kotak-kotak itu tidak boleh. Adanya RT RW itu untuk mempermudah kependudukan. Ya, cuma orang tuh sejak kecil sudah tertanam ya. Oh kamu tuh beda RT, kamu beda RW, sehingga seakan-akan tuh ya bukan tetangga lagi. Makanya asyukur ini dibuat tuh dalam kajian ini siapa saja boleh hadir. Setiap acara asyukur bukan untuk acara RW 3, tapi acara untuk seluruh jamaah kaum muslimin. Silakan dari RW 1 mau RW Pak LPM RW 10 semua boleh hadir. Takut nanti nggak cukup Pak Ustaz. Masalah cukup tidak cukup itu bagaimana rezekinya, betul? Nah kalau datangnya awal ya berarti enggak ya tuan rumah ngalah. Yang penting jamaah itu jadi satu hati, hilangnya asobiyah. Makanya dulu tuh Jumatan itu masjid cuma satu dalam satu kampung, namanya Jumatan untuk mempersatu umat, tujuannya gitu. Dari RW yang berbeda-beda, kampung yang berbeda-beda, jauh-jauh, masjidnya cuma satu. Kebayang nggak andaikan Celengkrang masjidnya cuma satu? Kita akan sering jumpa nggak dengan RW 10? Sering. Jumpa dengan RW 9, RW 5. Disitulah menjaga kesatuan sesama umat Islam. Karena sekarang tuh masjid banyak, akhirnya jadi alasan. Bapak sholat di mana? Sholat di masjid yang dekat rumah saya, padahal di masjidnya juga dia nggak ada. Nah ini ya banyaknya masjid itu tuh jadi alasan orang tidak mau ke masjid. Masya Allah. Nah ini kembali masalah sedekah ya. Jadi sedekah ini tidak nunggu harus kaya, justru pahala yang paling besar ketika orang itu sedang membutuhkan. Di saat dia lagi butuh tapi dia mau berbagi, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang dalam kondisi kaya memang dalam keadaan longgar ya, karena orang itu dapat pahala sesuai dengan pengorbanannya. Mudah
mudah-mudahan kita niat untuk mengamalkan. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.